Saya sudah tahu siapa penculik Suster Sekar sekarang. Siapa, Komandan? Apa ada informasi awal, Komandan? Misalnya kayak ciri-ciri pelakunya, Komandan? Mereka adalah anak buah Juragan Berata. Dan saya yakin motifnya ini ada keterkaitan dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh Juragan Berata selama ini. Orang ini penting. Dia saksi kunci. Kita harus segera tangkap dia. Kita nggak punya waktu banyak. Siap, Komandan! Ata, ikutin Tar. Halo, Jovi. Halo, Komandan. Kita sedang mengikuti mobil target, Komandan. Dan sekarang kita berada di sekitar jalan Abdurrahman Wahid. Tetap pantau, tetap ikuti. Saya cegat dari sisi lain. Siap, Komandan. Ata, ikutin terus, Tar. Oke. Lepasin, Pak! Lepasin, Pak! Diam. Kamu udah nggak bisa lari lagi. Kalau kamu kooperatif ini nggak akan terjadi. Jovi, Tara, bawa ke kantor. Siap, Komandan! Apa benar? Kamu terlibat atas kejahatan yang dilakukan oleh Juragan Berata? Enggak, saya enggak terlibat. Saya berinformasi sama kamu. Kalau kamu terus berbohong, berbelit-belit dan tidak kooperatif sama kami, itu tidak akan membantu kamu. Itu hanya akan membuat hukuman kamu semakin berat nantinya. Apalagi bukti-bukti di awal sudah jelas mengarah bahwa kamu terlibat. Lebih baik kamu jujur. Oke? Kalau kamu tetap tidak mau jujur dan tidak mau kooperatif sama kami, lalu kamu merasa aman, kamu akan terbebas dari masalah ini, kamu salah. Bahkan di luar sana pun kamu tidak akan merasa aman. Kenapa? Karena Juragan Berata tidak akan membiarkan kamu hidup. Juragan Berata akan menghabisi kamu karena kamu adalah saksi kunci dari permasalahan ini.
Oke. Saya mengakui kalau saya terlibat dengan kejahatannya Juragan Brata. Tapi semua itu atas perintahnya Juragan Brata. Saya minta sama kamu, bikin Satria tersiksa dengan orang yang mukanya mirip dengan Laras. Terus, kamu habisi dia. Buat dia menghilang di telan bumi. Seperti yang sama kita lakukan sama Laras. Tapi, kalau sampai kamu gagal, nyawa kamu taruhannya. Mam! Terima kasih Juragan. Saya akan habisin Satria di tangan saya. Buktikan omongan kamu. Jangan cuma sekedar ngomong. Bagus. Akan lebih mudah dan lebih baik jika kamu kooperatif seperti sekarang. Perhatikan baik-baik kancing ini. Saya yakin kamu mengenali kancing tersebut. Sekarang pertanyaannya, apa benar kancing ini adalah kancing milik Juragan Brata dari jaket yang dia gunakan saat membakar rumah Pak Marco? Saya nggak bohong, Ya, benar. Kancing ini milik Juragan Brata. Dari jaket yang dipakai oleh Juragan Brata pada saat Juragan Brata membakar rumah Pak Markum. Selamat malam. Mau ngapain lagi sih? Sesuai janji saya datang ke sini membawa surat penangkapan resmi Anda. Atas dasar apa kamu menuduh saya seorang kriminal? Berdasarkan saksi yang kuat dan beberapa bukti yang sudah Anda ingkari, Anda akan saya jerat pasal berlapis. Di antaranya pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dan ancaman kekerasan. Pasal 187 KUHP tentang pembakaran. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan pasal 328 KUHP tentang penculikan. Bawa dia ke kantor. Siap, Komandan. Pasin. Kalian bertiga, nggak segampang itu bisa menangkap saya. Sebelum itu semua terjadi, kalian akan dihabisin sama warga di sini. Karena selama ini, saya diandalkan sama warga sini. Dan mereka bergantung sama saya. Bapak Ibu, lihat ini. Saya diperlakukan tidak adil. Saya dituduh berbuat kejahatan yang tidak pernah saya lakukan sama mereka bertiga. Mereka menuduh saya membakar rumah Markum. Saya dituduh penyebab hilangnya Laras. Kebakaran di rumah Pak Markum dan Bu Fatma memang aneh. Hilangnya Laras juga janggal. Jangan-jangan Juragan ikut terlibat. Cukup, Saudara Brata. Saya yang malu melihat Anda seperti ini. Saya rasa warga di sini juga cukup pintar untuk melihat betapa busuknya Anda selama ini. Anda sudah kehilangan penggemar. Anda pikir warga di sini akan membela Anda. Tapi ternyata
Nggak satu pun. Sudah waktunya Anda harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan Anda selama ini. Dan ini waktunya. Borgol ya? Siap. Kamu akan menyesal. Berani-beraninya kamu berurusan dengan saya. Saya udah bilang, saya tidak takut dengan ancaman Anda. Justru saya mau berterima kasih sama Anda. Karena Anda sudah menantang saya untuk mengungkap kasus ini. Dengan begitu saya bisa bekerja keras. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa seorang juragan Brata memang bersalah. Hei! Kamu pikir dengan penjarakan saya, semua masalah selesai? Iya. Kamu belum bisa menemukan Laras, bukan? Satria, pemuda naif yang terobsesi dengan Laras, wanita yang harusnya saya nikahi. Apa kamu tahu, Laras sebenarnya sudah menyerahkan tubuhnya kepada saya. Laras itu perempuan baik-baik. Saya tahu persis bagaimana Laras. Jadi jangan pernah merendahkan Laras, apalagi di depan saya. Yakin? Dan cukup Dan. Dan pukul saya. Pukul. Pukul saya kalau kamu berani. Dia sengaja memancing emosi komandan. Saya nggak terima siapapun menjatuhkan Laras. Apalagi menuduh Laras yang bukan-bukan. Seperti janji saya di awal, saya akan membuat Anda membusuk di penjara selamanya. Sekalipun saya membusuk dalam penjara, kamu tidak akan pernah bisa menemukan Laras. Perempuan yang kamu kira mirip Laras gak akan pernah bisa menggantikan Laras yang sudah mati. Saya sudah bilang jangan pernah bawa-bawa Laras lagi. Ngapain sih Satria masih kesini? Sebenarnya apa sih yang Satria sembunyiin dari aku dan Tante Astari? Apa jangan-jangan dia menyembunyikan keberadaannya Laras? Gak bisa. Suster, permisi. Saya mau tanya, Suster Sekar di mana ya? Makasih ya. Sama-sama, Pak. Sekar. Sekar. Suster. Aku nggak mau Satria ada di dekat aku.
Gara-gara aku dia dalam bahaya. Maafin aku, Sat. Aku nggak bermaksud hindarin kamu. Tapi aku nggak mau kamu kenapa-napa atau dalam bahaya lagi. Suster, Cuma ini yang bisa aku lakuin buat lindungin kamu, Sat. Sekar. Sorry, maaf. Suster. Kenapa Sekar kayak menghindar ya? Aku salah apa? Maaf, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa. Saya juga nggak lihat-lihat jalannya. Jadi selama ini aku salah paham. Aku kira Juragan Brata yang mau bunuh aku. Tapi aku salah. Ternyata orang itu Bella.